Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khadijah dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran tokoh nasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Beliau lahir di Surabaya 6 Juni 1901. Soekarno yang lebih akrab dengan sapaan Bung Karno ini mempunyai peran yang sangat banyak, terlebih dalam bidang politik. Sejak masa pergerakan nasional hingga Orde Lama, Soekarno pernah diculik oleh golongan muda. Diculik bukan dengan artian disekap, namun Soekarno pernah didesak oleh golongan muda agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saat itu, Hiroshima dan Nagasaki baru saja dibom oleh sekutu. Oleh karena itu, menurut pengamatan golongan muda, ini merupakan saat yang sangat tepat untuk memproklamirkan kemerdekaan. Para golongan muda akhirnya memindahkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Keesokan harinya, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10, Soekarno dengan suara lantang membacakan teks proklamasi yang merupakan tanda Indonesia telah merdeka. Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970. Beliau dikukuhkan sebagai pahlawan proklamator berdasarkan keputusan Presiden nomor 081-TK-1986 pada tanggal 23 Oktober 1986. Yang kedua yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta merupakan pasangan emas Bung Karno dalam membangun negara. Nama lengkap Bung Hatta adalah Muhammad Hatta yang lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Sama seperti Soekarno, Hatta pun diculik ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 untuk merumuskan proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus, tepat sebelum membacakan proklamasi, Hatta datang menghampiri Soekarno yang sedang demam kala itu. Hatta datang memberikan dukungan kepada Soekarno supaya bisa bersama-sama segera memproklamasikan kemerdekaan. Selain dikenal sebagai proklamator, beliau dikenal sebagai seseorang yang setia dan rela berkorban. Hatta pernah bersumpah tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980. Sesuai dengan amanahnya bahwa beliau ingin dikuburkan di tengah-tengah rakyat. Maka dari itu, jenazahnya tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, melainkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir. Pemerintah Republik Indonesia menganugerahi Hatta gelar pahlawan proklamator berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 081-TK-1986 pada tanggal 23 Oktober 1986 dan juga dikukuhkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 84-2012. Yang ketiga yaitu Sultan Syahrir. Salah satu golongan muda yang merencanakan penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok adalah Sultan Syahrir. Beliau lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Ia memiliki intelektual tinggi dalam pergerakan nasional. Syahrir yang menjabat sebagai pemimpin gerakan bawah tanah mendapatkan kabar dari radio luar negeri bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Setelah mendengar berita tersebut, Syahrir buru-buru memberitahu berita itu kepada Bung Hatta. Akan tetapi, Bung Hatta kurang mempercayai berita tersebut karena harus menunggu kepastian tentang kekalahan Jepang. Maklum saja, Bung Hatta saat itu baru tiba dari Dalat, Vietnam, dan Syahrir langsung memberitahu berita itu. Syahrir kecewa pada saat itu dan akhirnya mengordinasikan para pemuda untuk mengamankan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Mengapa yang dipilih Rengas Dengklok? Menurut Syahrir dan golongan muda, Rengas Dengklok di daerah Karawang itu merupakan tempat yang aman dari pengaruh Jepang supaya Soekarno dan Hatta bisa fokus menyusun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sultan Syahrir wafat pada 9 April 1966 di Zurich, Swiss karena penyakit darah tinggi. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahi gelar pahlawan nasional untuk menghargai jasa-jasanya.
Yang keempat yaitu Ahmad Subardjo, diplomat yang lahir 23 Maret 1896 di Teluk Jambe, Karawang, merupakan penengah dari perbedaan pandangan golongan tua dan golongan muda tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda itu ingin Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sedangkan golongan tua ingin menunggu konfirmasi jika Jepang sudah benar-benar kalah atau belum. Ahmad Subardjo yang tahu dari Wikana bahwa Soekarno dan Hatta sedang berunding di Rengas Dengklok dengan para pemuda, langsung menemui dan ingin membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Ahmad Subardjo di depan para pemuda mengatakan, "Saya menjamin bahwa tanggal 17 Agustus 1945 akan terjadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau saudara-saudara ragu, nyawa sayalah yang jadi taruhannya." Golongan muda yang tadinya tidak yakin bahwa golongan itu akan melaksanakan proklamasi sesuai dengan desakan para pemuda, dengan ucapan dari Ahmad Subardjo tersebut langsung yakin bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 akan dilaksanakan proklamasi. Ahmad Subardjo wafat di Jakarta pada tanggal 15 Desember 1978. Atas jasa-jasanya pada Indonesia, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 058/TK/tahun 2009 tanggal 6 November 2009. Yang kelima yaitu Fatmawati. Istri proklamator ini terlibat sebagai tokoh proklamasi dalam kemerdekaan Indonesia. Fatmawati yang diketahui menjahitkan bendera pusaka merah putih untuk dikibarkan saat upacara 17 Agustus 1945. Yang keenam yaitu Sukarni. Sukarni lahir pada 14 Juli 1916 di Blitar. Selama hidupnya, ia aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pernah bekerja di kantor berita Domel, Sendenbu, dan kantor pusat Seinendan. Diketahui, ia juga yang mengusulkan agar naskah proklamasi kemerdekaan hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Yang ketujuh yaitu Sayuti Melik. Sayuti Melik menjadi salah satu tokoh proklamasi dan berperan sebagai pengetik naskah. Sebelumnya, naskah proklamasi ditulis tangan dengan beberapa perubahan. Setelah disetujui, diserahkan kepada Sayuti untuk diketik. Yang kedelapan yaitu Latif Hendradiningrat. Latif Hendradiningrat merupakan pejuang yang tergabung dalam pembela tanah air atau PETA. Ia ikut berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menaikkan bendera pusaka saat upacara 17 Agustus 1945. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.